Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bukit Waringin Al-Muhajirin Channel. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ahad kedua ini, mari kita simak kajian akidah bersama Ustadz Haji TB Muhammad Abu Abdillah. Semoga dapat mempertebal ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi sultanu al-wadihi burhanu al-maqsudi fi wujudi karamu wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil yaqumul ba'du, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta pengurus Bapak Joko Prabowo dan para sesepuh yang lainnya, para haji, para ustadz, Bapak RW, Bapak RT, jemaah sholat maghrib Masjid Al-Muhajirin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi panjang umur, diberi sehat, walafiat, dikuatkan iman Islam kita, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dikaruniai anak dzurriyyah thayyibah, dan kita serta keturunan kita semuanya semoga dimatikan husnul khatimah. Tidak ada kata yang paling utama kita ucapkan pada maghrib ini melainkan kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Bahkan di dalam satu hadis Rasul yang mengatakan ma'ataballahu ala abdi bin ni'matin summa yaqul alhamdulillah illa qad ada syukruha. Ma'ataballahu tidaklah memberi nikmat Allah ala abdin terhadap seorang hamba bin ni'matin dengan satu nikmat summa yaqulu lalu si hamba itu mengucapkan alhamdulillah illa kecuali qad ada sungguh dia telah melaksanakan syukroha sebagai syukurnya kepada Allah. Ini kalau kita hitung-hitung bisa sampai ke sini nikmatnya banyak, Pak. Ya diantaranya dipanjangkan umur. Saya yakin bapak-bapak kalau udah meninggal nggak sampai kemari. Lagi ditahlilin datang kemari kabur sayanya. Yang kedua sehat. Panjang umur kagak sehat. Apakah itu jasmani, apakah itu rohani, nggak sampai kemari. Pak, masih dia? Kepala saya pusing. Padahal bukan pusing karena sakit kepala, pusing mikirin, bingung usaha. Yang ketiga adalah iman. Yang mengantarkan kita ke sini adalah iman kepada Allah. Kalau nggak beriman ngapain nggak kemari mungkin. Ya.
kita iman kepada Allah bahwa kita ditakdirkan oleh Allah jadi makhluk yang paling sempurna, sebagai tanda syukurnya kepada Allah adalah taat kepada Allah. Salah satu taat yang diperintahkan oleh Allah adalah sholat 5 waktu. Saya itu sering menyampaikan barangkali, ternyata Bapak sekalian, ini sholat 5 waktu itu kalau seumpamanya kita jaga menghormati Allah, itu kita jaga menghormati Allah, bukan menghormati presiden ya, apalagi di bawah presiden, menghormati Allah. Maaf kalau kita dipanggil sama presiden jam 7 pagi, mungkin jam 4 kita sudah persiapan. Saking kita menghormatinya presiden, bahkan dipesan sama camat sama bupati, ya kalau bisa pakaian harus seragam, begitu. Padahal itu manusia. Kata baginda Rasul, orang yang menghormati Allah paling rendah-rendahnya manusia, yaitu ketika azan dikumandangkan dia langsung wudhu. Nah, orang-orang yang ketika azan dikumandangkan langsung wudhu, maka orang itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Yahsyurullahu yaumal qiyamati wujuhum kal kawakib. Allah akan bangkitkan dan kelak menuju surga, muka mereka diberikan cahaya oleh Allah seperti cahayanya bintang. Ya maaf kalau kita kan ada cahayanya, ya. Ada cahaya. Hatta yakul malaikat, sampai berkata malaikat, a'antum minal anbiya'i wal mursalin, apakah kalian semua ini nabi atau kalian ini malaikat? Qalu la. Si umat yang mukanya bercahaya seperti bintang ini menjawab, kami bukan malaikat, bukan pula nabi dan rasul. Bal nahnu min ummati Muhammad, akan tetapi kami hanya umat Nabi Muhammad. Penasaran di malaikat Ridwan, bima yakum hadi karomah, dengan apa kalian dicapai kemuliaan yang diberikan oleh Allah muka kayak begini? Qalu nahnu nuhafidhu ala salatil khamsi ma'al jama'ah wa nusari wa idat sa'i adhan sa'i ila tuhar. Kami sudah membiasakan ketika azan dikumandangkan kami langsung wudhu dan kami laksanakan sholat 5 waktu selalu berjamaah. Kata malaikat itu kan luar biasa. Karena yang tadi masuk surga itu enggak bercahaya, dia punya mukanya, ya. Tapi lebih mencengangkan lagi ketika malaikat Ridwan ada sekelompok manusia, yahsyurullahu yaumal qiyamati wujuhum kal qamar. Ini sekelompok manusia ini mukanya bercahaya kayak bulan. Waduh, kata malaikat, antum anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Kalian pasti nabi dan rasul, kalian malaikat. Ini si orang kelompok yang datang mukanya kayak bulan bercahaya. Mereka menjawab, qalu la, kami bukan malaikat, kami bukan rasul, kami bukan nabi. Bal nahnu min ummati Muhammad, akan tetapi kami hanya kelompok umat Nabi Muhammad. Penasaran malaikat nanya lagi, bima niltum hadi karomah, dengan apa kalian capai ini kemuliaan dari Allah? Qalu
nahnu nuhafidhu ala salawatil khamsi wa idza sami'na nidaa wa tawaddu'na. Kami waktu hidup di dunia membiasakan dan azan dikumandangkan, maka kami sudah wudu. Dan kami lakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kata malaikat, silahkan masuk. Setelah masuk kelompok yang bercahaya bagaikan bulan, malaikat lagi bercengang lagi. Yahsurullahu ta'ala qauman wujuhum kasyamsi. Kata baginda Rasul, nanti kelak di hari kiamat orang menuju surga, sekelompok ada manusia mukanya bercahaya bagaikan matahari. Ini kalau udah matahari ya, kita nggak sanggup lihatnya, kecuali kalau jam 6 kali ya, jam 6, setengah 7 nih mataharinya masih. Tapi kalau udah jam 8 sampai jam 12 sampai sore kita nggak kuat mata kita. Hatta yaqul malaikat, sampai berkata malaikat, antumul malaikat wal malawan nabi wal mursalin, kalian ini malaikat, kalian ini rasul, kalian itu nabi. Qalu la, mereka menjawab tidak. Kami bukan malaikat, kami bukan nabi, kami bukan rasul, bal nahnu min ummati Muhammad, akan tetapi kami hanya kelompok umat Nabi Muhammad. Malaikat nanya lagi, bima antum hadi karomah, dengan apa kalian ini dapat kemuliaan dari Allah? Qalu wa idza sami'na nidaa wa nahnu fil masjid. Kami membiasakan ketika kami waktu di dunia dulu, ketika azan dikumandangkan, kami sudah duduk bersimpuh di dalam masjid. Bapak-bapak, sekarang ini sholat Jumat aja, sholat Jumat, Pak. Saya itu khutbah nggak pernah pakai teks ya. Itu sekarang kebanyakan sholat Jumat itu ketika khutbah dikumandangkan, orang itu pada datang. Saya yakin orang yang ketika khutbah datang pulangnya paling dulu. Padahal maaf, ketika kita sholat Jumat sempurna kita mendengarkan khutbah, makanya bagus khutbah jangan lama-lama. Kadang-kadang kita khutbah setengah jam, apa yang ngampleh kopi kita dengerin ya. Bagusnya jangan terlalu lama, jangan terlalu singkat juga. Memang rukun khutbah itu alhamdulillah, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wasiat ittaqullah wa ya ibadallah ittaqullah, kemudian baca surah 1 ayat ya, selesai. Terlalu cepat begitu juga ya. Yang kedua, tidak ada pemasukan ya, di majlis taklim nggak pernah hadir, di maulid nggak pernah hadir, ya di Jumat atau dinasihati. Sudah terbiasa. Mau di Kabupaten Bogor sama di Jakarta, di mana sama itu. Rata-rata kebanyakan itu orang itu datangnya khutbah ketika khutbah. Padahal dari dahulu kala baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan ketika hari Jumat itu ada spesial. Khusus di hari Jumat, tiap masjid yang ada di muka bumi diperintahkan oleh Allah 2 malaikat diam di pintu, mencatat orang-orang yang pertama masuk masjid. Silakan yang masuk masjid pertama, kata Nabi, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat sama dia berkorban 1 ekor onta. Saya belum tahu sih, belum jawarin lagi di Mekah, lama-lama habis sebulan nggak pernah nanya itu harga unta berapa. Kalau sapi barangkali di atas 20 juta ya.
bisa ada yang 100 juta itu sapi. Ini otak. Kalau kita setiap hari Jumat paling pertama masuk ke masjid, berarti kita dalam jangka 1 bulan sudah berkurban 4 onta begitu. Cuma apa kita tetap datang paling belakang. Itu menandakan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW masih tipis. Maka di sini dinyatakan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan, kalau bapak-bapak pernah belajar ilmu nahwu itu ada namanya lau. Lau itu temannya in. Ya, kalau di alfiah itu in harfu sartin bi mudiyin wakil ilahu mustaqbalan lakin kubil. Lau itu salah satu huruf atau isim syarat. Setiap syarat pasti ada jawab syarat. Apa di sini? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan sungguh penduduk kampung mereka beriman, wattaqau dan mereka bertakwa. Nah ini jawabnya, la fatahna. La jawab, la fatahna, sungguh kami akan bukakan alaihim kepada penduduk kampung itu barokat, keberkahan-keberkahan, minas sama dari langit, wal ardi dan keberkahan-keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka pendusta. Ini kadang-kadang kita nih ada bahasa ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, kalau kita bangun rumah itu ada disebut tukang. Itu tukang udah ahli. Tukang itu ahli bangun rumah. Ya. Ini kalau orang udah ahli sunnah wal jamaah, ini nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Kelompok orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad, sampai-sampai pakai baju, Pak. Pakai baju. Itu kan ada dua, ada baju baru, ada baju lama. Kalau baju lama itu doanya, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, saya minta dengan baju ini kebaikannya, dan saya berlindung kepadamu dari keburukan baju. Bisa orang itu pakai baju bisa jadi bikin gibah orang, bikin dosa dia. Ya. Nah, ketika kita pakai baju, maaf, mungkin kita sehari 2 kali pakai baju. Ini kayaknya baca doanya udah rotok banget nih. Sehari 2 kali, Bang. Tapi kita buktikan ternyata umat Islam itu nggak ada yang hafal. Nggak tahu kalau bapak-bapak di sini, saya yakin husnuzon berapa semua. Kira-kira apa kan? Apa prioritas kan? Jangan usah saya nggak hafal. Kira-kira apa tuh, Pak? Ya. Nah, ketika kita pakai baju, kita baca doa itu, Ghafarallahu dzunubah, kata baginda Rasulullah, Allah hapus dosa-dosanya. Tapi ketika kita pakai baju jadid, pakai baju baru nih,
Doanya lain. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin wa la quwwatin minni. Qad ghafarallahu dzunuba, kata Rasul. Tetap Allah ampuni dosa-dosamu. Jadi dengan pakai baju aja kita ini diampuni dosa Allah. Yang jadi pertanyaan kadang-kadang kita mah dari pagi sampai sore pulang balik pakai baju kagak dua. Betul apa betul ya? Nah ini umat Islam. Maaf Pak. Ini kita mati bawa satu dosa, satu aja dosa. Ya. Maka nama kita sudah tertulis di neraka. Idza adnaba abadu dzanban kutiba ismuhu ala babin nar fala budda min duhulih, kata Rasul. Idza adnaba abdu, apabila berbuat dosa seorang hamba dan satu dosa, kutiba ismuhu ala babin nar, maka dicatat namanya di daftar pintu neraka. Fala budda min duhulih, maka mau enggak mau karena namanya ada di daftar neraka, dia pasti masuk, kata Nabi. Kira-kira kita pernah nggak berbuat dosa? Atau aja agak kehitung kita dosa kita. Maaf, kita sama orang tua juga kadang-kadang Pak, sama orang tua, ya Allah. Secara hukum orang tua ini adalah orang yang pertama kita kasih nafkah. Kenapa? Karena mereka sudah banyak jasa sama kita. Kita tahu, mungkin kita ngerasain bagaimana kita usaha banting tulang, peres, keringat, bahasa aja sebenarnya. Nggak mungkin tulang dibanting-banting. Ya. Saking capeknya berangkat pagi pulang malam, kan buat istri kita, buat anak kita. Apalagi si ibu masa hamil itu 9 bulan, waduh, ya. Ya mikirin apakah itu lancar pada waktu melahirkannya. Bahkan ada yang ketika melahirkan meninggal, ternyata lancar lahirnya, nggak selesai sampai situ, ngurusin bayi baru lahir kan capek, ya. Popok harus banyak, ya. Lagi enak-enak makan, itu bocah BAB, set, nggak tega orang tua bersihkan dulu. Pengorbanan mereka banyak. Kita bertemu dengan istri di tengah-tengah jalan kehidupan kita. Kita bertemu dengan anak kita setelah kita sudah berumah tangga. Bahkan mereka belum pernah berjasa kepada kita. Kalau kita sudah buat istri kita seperti itu, buat anak kita seperti itu, maaf saya punya tetangga, itu punya anak 9 lah. Itu dari mulai anak pertama sampai 9-9-nya itu kalau nikahin di tangga orang itu ditanggapin lenong, Pak. Lenong itu hampir 70 juta. Padahal orang tuanya ya nggak punya gaji, apalagi seperti gajinya menteri, presiden, enggak. Itu bisa nanggap lenong, jual tanah 200 meter. Anak yang kedua kata ibunya, Pak, jangan beda-bedain sama anak, harus sama anak mah, jual tanah lagi 200 meter. Sampai anak yang terakhir, itu tanahnya 2.000 meter habis. Pas meninggal saya panggil, Pak Ustaz, suami saya orang udah diam baik, anak-anak udah pada ikhlas semua juga begitu. Udah saya bacain Fatihah, minta sama Allah, ya Allah kalau memang dia bisa sehatkan lagi, kalau dia mau meninggal
dimudahkan. Saya pulang innalillahi Pak. Ternyata di kuburnya susah. Bukan susah di kuburnya, nggak ada tanah buat kuburan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Disebabkan karena saking sayang sama anak. Ya kalau 200 meter kali 9 berapa? Kagak mikir-mikir orang tua. Tapi ada nggak anak orang tuanya nggak punya? Ya ada, alhamdulillah sekarang udah punya tanah 1000 meter pinggir jalan. Ngobrol sama istrinya, Bu, apa Pak? Itu tanah pinggir jalan kan 1000 meter, gimana kalau kita jual 500 meter? Buat apa? Ya buat orang tua kita. Kita ada nggak yang ada nggak? Nah. Kenapa? Karena pendidikan agamanya nggak ada. Maka suruh kita bingung, sedih ketika ada orang tua dilaporkan sama anaknya gara-gara ngambil singkong. Coba di TV banyak banget seperti itu. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Para sahabat bertanya kepada Engkau ya Rasulullah, kepada siapa ketika mereka punya harta mereka memberikan nafkah? Katakan olehmu ya Rasul, yang pertama ketika punya nafkah kasih kedua orang tua. Jadi perjalanan kita yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya orang tua itu tidak mengharapkan, ya. Tapi andai kata diberi, bahagia. Kagak dipakai-pakai kalau nggak, ya. Kalau nggak ada apa, darurat itu. Disimpan deh. Kenapa dikasih sama anak? Makanya Islam mengajarkan kita datang sowan kepada kedua orang tua itu pahalanya besar. Datang aja datang orang tua. Man nadhara ila wajhil walidaini aw ahadihima nadratal mahabbah, kata Allah Ta'ala hajjan. Barang siapa yang memandang ke wajah ayah dan ibunya atau salah satunya karena sudah tidak ada, maka Allah kasih pahala sama dengan 1 kali melaksanakan haji. Kenapa ada rangsangan seperti itu? Bahwa peduli kepada orang tua itu di dalam agama sangat dianjurkan. Jadi terkadang kita ini mengutamakan istri dan anak kita. Dulu ada Pak, zaman Rasulullah itu orang ahli tahajud. Kalau tahajud nggak pernah ketinggalan dia. Dia ahli sedekah. Dia ahli puasa. Dia ahli zikir. Namanya Urqamah. Tapi ketika dia sakit, kalau bahasa kita mah dalam keadaan sakaratul maut, maka istrinya datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya Urqamah dalam keadaan sakaratul maut. Mendengar begitu, maka baginda Rasul mengutus Bilal, mengutus Sayyidina Ali, mengutus Umar untuk datang ke rumah Urqamah untuk talqin, ngajarin tahlil. Kata Bilal, "Qul ya Urqamah la ilaha illallah." Katakan olehmu ya Urqamah la ilaha illallah. Qala, berkata Urqamah, "La, kagak mau saya." Jawabnya, "Kagak mau saya." Disampaikan oleh Bilal kepada baginda Rasul bahwa ini Urqamah menolak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang yang meninggal kita ajarin. Tapi
tapi jangan terlalu sering, cukup ngingetin aja. Ya. Pak, coba ikutin saya, la ilaha illallah. Udah cukup itu. Sekali aja namanya ngingetin. Disampaikan oleh Bilal kepada Rasul, ya Rasulullah, Bilal berkata, Uqamah berkata, saya tidak mau ucapin la ilaha illallah. Rasulullah tanya kepada istrinya, apakah dia masih punya orang tua? Kata istrinya, udah gak punya bapak, tapi masih punya ibu, sudah nenek-nenek. Kemudian Rasulullah mengutus Bilal, sampaikan kepada ibunya bahwa Rasulullah mau ke rumahnya. Disampaikan oleh Bilal kepada ibunda Uqamah, kata ibunya Uqamah, jangan, saya lebih pantas datang kepada Rasul dibanding Rasul datang kepada saya. Sampailah ibu Uqamah kepada Nabi. Di situ para sahabat banyak. Ibu, ibu harus berkata jujur, karena andai kata ibu bohong, pasti Allah turunkan wahyu kepada saya. Ada apa ya Rasulullah? Saya mau nanya, bagaimana sifat tingkah laku Uqamah kepada ibu? Dia rajin tahajud ya Rasul? Ya, saya tahu. Rajin puasa ya Rasulullah? Saya tahu. Rajin sedekah ya Rasulullah? Saya tahu. Maksud saya, ada enggak perbuatan yang bikin ibu sakit hati? Sambil nangis itu ibunya Uqamah berkata, ya Rasulullah, saya sedih karena Uqamah lebih mengutamakan istrinya dibanding saya, ibunya. Saya sakit hati ya Rasulullah. Padahal saya yang mengandungnya, saya yang mendidik, membesarkannya sampai besar. Tapi setelah dia punya istri, ternyata dia lebih mengutamakan istrinya dibanding saya. Oh begitu. Sekarang ini ada Bilal, Umar, ngumpulin kayu bakaran. Buat apa ya Rasulullah? Saya akan bakar loh, Umar. Jangan ya Rasulullah, itu anak saya. Saya sayang sama dia. Kenapa engkau bakar? Ibu, siksa Allah yang Allah siapkan untuk anak yang durhaka sama orang tua lebih dahsyat dibanding dibakar hidup-hidup. Kalau memang ibu saya sama Uqamah, maafkan kesalahannya. Ya Rasulullah, saya maafin kesalahannya, saya ridhoin. Nabi putus Bilal ke rumahnya Uqamah, yang di dalam rumahnya itu masih ada Umar. Belum sampai ke rumah, baru kalau naik itu baru di pelatarannya mendengar Uqamah mengucapkan la ilaha illallah, langsung hinggap. Artinya bapak-bapak sekalian, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, serajin apapun ibadah kita, kalau durhaka sama orang tua akan sulit. Makanya Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Makanya hati-hati. Jangan kita merasa, oh ini ahli ibadah nih, ahli sholat, ahli baca Al-Quran, tantang petekeng di depan orang tua boleh. Ya. Bahkan karomah orang tua itu lebih tinggi daripada karomah para nabi. Makanya kita datangnya aja. Ya sampaikan, kalau saya kan sering mungkin jarang keluar Songo itu, ya sampaikan, pinta itu orang tua. Ya. Kalau orang tua dari itu, aduh nikmat. Ya.
Jadi pendusta kata Allah. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka pendusta. Karena yang namanya iman itu tidak sempurna kecuali harus ada 3. Apa? At-tasdiqu bil qalbi, meyakini, membenarkan di dalam hati bahwa ini adalah datang dari Allah, bahwa ini orang benar-benar utusan Allah. Yang kedua, wa iqraru bil lisan, menyatakan dengan lidah bahwa ini Al-Qur'an diturunkan dari Allah, bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Kita coba asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang terakhir, wa amalun bil arkan, dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan perbuatan-perbuatan inilah yang dilakukan oleh si manusia, pendusta-pendusta yang disampaikan oleh mulut mereka, maka Allah turunkan azab. Fa'adnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan apa yang mereka perbuat. Ya maaf, Islam itu paling rendah-rendahnya orang yang beriman, kata Rasul, imatatul adza anit-thoriq. Imatatul adza ini kalau bahasa kita, kalau kita di jalan melihat batu bundar bulat pun digeserin. Kenapa? Khawatir nanti batu ini keinjek orang jatuh. Kelindes motornya jatuh. Ya terus apalagi kalau yang kenanya kita. Artinya peduli seseorang kepada orang lain itu sangat tinggi di dalam Islam. Saya baca di dalam kitab Majalis Susaniyah. Ya, ada seorang wali, bahwa wali itu nanti malam akan diambil, akan dijemput oleh Allah atau meninggal dunia. Ya. Udah persiapan biasa, kira-kira jam 12 dia udah istighfar, taubat, zikir dan berbagai macam mempersiapkan. Pas sudah jam 12 sampai jam 1 nih nggak datang malaikat Jibril. Sampai pagi, sampai 3 hari. Saya punya jemaah itu orang Padang. Ya. Memang diberikan kelebihan oleh Allah, bukan wali ya. Dia bilang sama anak-anaknya nanti jam 12 aku meninggal. Benar. Jam 12 meninggal ya. Orang biasa tuh dikasih kelebihan, tahu dia. Ya. Kumpulin anak-anaknya, nanti jam 12 saya akan meninggal. Tahu benar meninggal, padahal dia bukan orang wali ya, bukan wali ya, orang biasa tuh bisa begitu. Orang Padang tuh. Jam 12 benar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu seperti itu. Nah si wali ini udah 3 hari kagak mati-mati. Dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini sampai 3 hari belum meninggal juga? Dia dapat ilham bahwasannya dia pernah berbuat suatu kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala tumpahkan rahmat kepadanya. Asalnya biasa-biasa aja. Enggak. Kamu ini pernah berbuat kebaikan ikhlas. Semua perbuatan saya ikhlas. Apa? Yang bikin saya ini dipanjangkan lagi umur saya. Kamu ini pernah naik ke gunung. Di gunung itu ada sungai. Nah di situ kamu motong kayu.
kain itu rebah sehingga semut itu yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan ibunya bisa bertemu dengan sebab pohon yang kamu tebang. Nangis ibu semut dengan anaknya, rangkulah, sehingga Allah senang. Dengan senangnya Allah, maka Allah kasih engkau umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, ya, itu ada doa Allahumma tawil umurna. Ya, itu bisa kenyataan. Bahkan guru saya itu bilang, terkadang amal ibadah yang diperhatikan oleh Allah yang kita tidak perhitungkan besar ibadah itu. Karena kalau kita berbicara tentang ibadah yang kelihatan seperti zakat, puasa, sholat, hatam Al-Quran itu udah pasti besar. Tapi itu rawan riya, rawan ujub dan teman-temannya. Tapi ada nanti satu perbuatan yang Allah bikin senang. Contohnya kita apa sih? Ini botol nih, kita botol, ya. Kita botol, ya. Karena ini botol kita botol. Kemudian, ya, botol itu kita kasih nama orang. Ternyata yang dilihat oleh Allah itu bukan botol yang dikasih orangnya, melainkan di dalam botol ini ada makhluk Allah yang tidak bisa keluar berhari-hari, sehingga dengan botol itu kita keterap-terap dia bisa keluar. Ini adalah amalan yang ikhlas, sehingga Allah tumpahkan rahmatnya kepada kita. Makanya hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihani, sayangi makhluk yang ada di bumi, nanti Allah akan jadikan makhluk-makhluk yang di langit menyayangi kita. Nah itu Bapak sekalian, ya. Ibadah-ibadah yang tidak kesangka, ya, tidak diperhitungkan oleh kita, tapi ternyata ibadah itulah yang membuat Allah tumpahkan rahmatnya kepada kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Tidak ada seorang pun bisa masuk surga dengan amal perbuatan ibadahnya. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasul. Kalau begitu kamu juga ya Rasul? Qala, wala ana. Kata Nabi, betul. Termasuk saya. Saya tidak akan bisa masuk surga dengan amal ibadah saya, kata Nabi. Amal ibadah Nabi, Pak, tidak bisa memasukkan Nabi masuk surga. Walakin yataqabbali Allah ta'ala bi rahmati, akan tetapi Allah tumpahkan rahmatnya kepada saya. Tentunya dengan perbuatan-perbuatan, perilaku, sifat dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sekalian, ya. Jauh kita, ya. Dosa kita banyak, ibadah juga banyak, jamu upasnya kita, ya. Maka ada namanya itu ikhtiar, dunubi misru adadir ribari fa'abli tawatan yadal jalali. Dunubi misru adadir ribari, dosa saya ya Allah seperti pasir di lautan. Maka saya datang kepada Engkau agar Engkau ampuni dan dosa dan kesalahan saya. Itu dari awal. Ilahi lastunil firdausi ala wala ku'alana il jahimi fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, saya tidak mungkin pantas masuk surga dan saya juga tidak kuat masuk neraka. Jalan satu-satunya Engkau ampuni dosa-dosa saya. Nah, sekalian begitu, ya. Jadi kesempurnaan iman kita apabila kita imbangi dengan akhlak yang karimah, ya. Akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqan.
paling sempurna manusia imannya adalah paling cakep akhlaknya. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.